Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam. Aduh, kurang semangat nih. Salam. Kakak seneng banget nih hari ini baru ketemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Gimana? Sehat? Puji Tuhan. Nah, kakak punya satu yel untuk adik-adik ya. Nah, kakak mau kasih tahu, kalau kakak tanya gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah, jawabnya begini ya, ikutin kakak ya. Bersama Yesus, dahsyat, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa kak? Bisa ya, so pasti anak-anak sekolah minggu luar biasa ya. Nah, sekarang kakak tanya, gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Ayo, sehat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, tapi kakak lihat masih ada yang loyo nih, masih ada yang belum semangat, ada yang belum mandi nggak? Nggak ada? Pasti semua sudah mandi ya, sudah rapi, pakai baju yang rapi, sudah cantik, sudah ganteng semuanya. Kalau gitu kakak tanya sekali lagi, adik-adik siap nggak untuk ibadah sekarang? Siap kak? Nah, pastinya sudah siap. Nah, untuk itu kakak mau ajak adik-adik bernyanyi sekarang. Yuk kita naikkan pujian, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus, kita bersukacita di hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita yang pertama, Yesus kekasih jiwaku. Kekasihku, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau ngapain ya? Nah, sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap berdoa yang baik? Nah, adik-adik duduk manis, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa menghadap siapa adik-adik? Ya betul, menghadap Tuhan Yesus. Jadi harus sikap hormat. Nggak boleh ada yang main-main ya. Nggak ada yang colak-colek. Mohon orang tua juga dampingi anak-anaknya. Mari adik-adik semua, kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan boleh kembali mempertemukan kami boleh mengadakan ibadah anak-anak sekolah minggu walaupun dalam bentuk online. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sehingga nantinya Bapa, ibadah ini boleh kami akhiri dalam keadaan sama. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, oke adik-adik, setelah tadi kita berdoa, kakak tanya dulu, adik-adik masih semangat nak? Tentunya masih ya, kita akan lanjutkan kembali puji-pujian kita. Kita akan naikkan pujian kita yang nomor 2. Kira-kira lagunya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kakak mau nyanyi lagu apa? Ayo. Nah betul, ada yang tahu di situ. Kita mau nyanyi lagu Cuip-Cuip. Oke ya, adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Oke, kita menyanyi lagu Cuip-Cuip. Luar biasa ya, ternyata adik-adik semangat sekali untuk muji Tuhan. Satu pujian lagi kita akan terus muji Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Oke, masih semangat ya? Kakak minta adik-adik masih berdiri. Kita akan kembali naikkan pujian kita. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau apa adik-adik? Mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan ya Alkitabnya? Yuk sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulis dan juga buku kecil. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagi yuk. Satu buah pujian. Baca kitab suci.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Ayo, tidak ada yang main-main. Sekarang semua ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sudah siap semua? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan boleh mengerti anak-anak-Mu apa yang kami baca, apa yang kami dengar tentang firman-Mu pagi ini. Dan terlebih Bapa, tadi kakak guru sekolah minggu kami akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau urapi mulut dan lidahnya Bapa, sehingga apa yang disampaikan Bapa adalah benar-benar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Novi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun, Kakak mau tanya, adik-adik, apakah adik-adik ada yang mau bahagia? Atau apakah ada yang mau panjang umur, atau mau dua-duanya, bahagia dan panjang umur? Ada nggak ya? Kayaknya sih semua orang pasti mau bahagia dan panjang umur, betul kan? Nah, hari ini kakak akan bagi resepnya. Bagaimana caranya supaya kita bahagia dan panjang umur. Oke, setelah kakak cari-cari, ternyata resep bahagia dan panjang umur itu ada di salah satu perintah Tuhan. Ada di salah satu dari ke-10 perintah Tuhan. Oke, ayo coba kita ingat-ingat lagi. Apa saja sih ke-10 perintah Tuhan itu? Mari kita baca bersama-sama. Nih, di sini. Oke. Perintah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kedelapan ya? Yang kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Nah, itulah ke-10 perintah Tuhan. Tahu nggak yang mana yang menjadi resep untuk bahagia dan panjang umur? Oke. Itu adalah resepnya, itu adalah ada di perintah Allah yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa? Oke, coba sekarang kita akan perdalam lagi, perjelas lagi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan perintah Allah kelima ini? Bagaimana caranya kita melakukan? Ataupun apakah ada imbalannya kalau kita melakukan perintah Allah yang kelima ini? Ataupun dan juga kalau kita tidak melakukannya, apa yang terjadi? Oke, kakak berusaha akan menjelaskan dari Bapak ambil dari kakak dari tadi Bapak. Kakak akan ambil dari suatu karya sastra yang dibikin oleh Dr. John Gill. Dr. John Gill ini dia hidup di tahun 1690 sampai 1771 yang merupakan seorang teologian atau yang merupakan seorang pendeta dari Inggris. Dari sebuah karyanya tentang pengembangan seluruh Alkitab, dia menulis seperti ini.
Menghormati, kalau boleh kakak kalau boleh kakak ringkas, menghormati orang tua itu adalah menghormati orang tua dengan bukan hanya dengan ucapan atau bukan hanya dengan bahasa tubuh, tapi juga dengan sukacita. Menghormati orang tua itu dengan sukacita dan kerelaan, juga memenuhi kebutuhan mereka dengan apa yang kita punya. Nah, kita sebagai anak-anak, kakak akan menekankan di sini menghormati orang tua itu dengan ucapan, bahasa tubuh, dan dengan sukacita dan kerelaan. Oke? Nah, adik-adik pernah nggak disuruh sama orang tua? Pernah nggak dimintain tolong oleh orang tua? Pasti pernah. Dan apakah adik-adik juga pernah ngeles namanya, atau nyari-nyari alasan supaya tidak mengikuti ataupun tidak mematuhi orang tua? Ada? Kalau misalkan masih ada, kakak kasih tahu sebaiknya jangan. Oke? Sebaiknya jangan ngeles, bukan jangan mengikuti orang tua ya. Sebaiknya jangan mencari alasan supaya tidak menghormati orang tua. Oke? Karena begini, menghormati orang tua atau menghormati ayah dan ibu sesuai dengan perintah Tuhan itu juga ada imbalannya. Ada janjinya. Oke, janjinya itu adalah kita akan buka di kitab Ulangan pasal 5 ayat 16. Itu berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, itu imbalannya, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, dan juga lanjut usiamu. Rasul Paulus juga memberitakan firman Tuhan ini, ya, berita Allah yang kelima ini di jemaat yang di Efesus, yang kita akan coba lihat. Dia itu ada di ini dia datang firman Tuhannya. Sebentar. Di mana dia tuh ya? Oh ya, di Efesus. Di Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 2 sampai 3. Nah, ini bunyinya adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi Alkitab sudah memberikan resep bagaimana caranya kita bisa berbahagia dan panjang umur di bumi, yaitu dengan mengikuti perintah Allah yang kelima. Oke? Terus tadi kakak sempat bilang, apa yang terjadi kalau kita tidak mengikuti perintah Allah yang kelima ini? Apakah boleh atau apakah tidak boleh? Tuhan Yesus, kamu cerita sekarang. Tuhan Yesus juga memberitakan firman Tuhan ini kepada orang Yahudi pada zaman dulu. Tuhan Yesus mengaitkan antara perintah Allah dengan adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus berfirman seperti yang ada di kitab Markus pasalnya yang ini dia ada nih di atas dari atas dia turun ke bawah nih. Markus pasal 7 ayat 10 sampai 13. Markus pasal 7 ayat 10 sampai 13. Yang berbunyi demikian. Nih, kita baca sama-sama ya. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang membutuhki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain yang
banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah, adik-adik, di sini bangsa Yahudi pada waktu itu dia menggunakan adat istiadatnya supaya tidak mengikuti perintah Allah yang kelima ini, atau sederhananya bisa dibilang mencari alasan supaya tidak menghormati orang tua kita. Dan Tuhan Yesus mengutuk hal itu. Tuhan Yesus melarang hal itu. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah tahu resepnya untuk mendapat kebahagiaan dan panjang umur itu adalah mengikuti perintah Allah yang kelima sesuai yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengikuti itu, kita mendapat imbalan, dan kalaupun kita tidak mengikuti itu, kita akan mendapatkan akibat. Adik-adik, apalagi masa sekarang ini ya, orang tua kita sudah tahu lah masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kesusahan yang terjadi. Banyak orang-orang yang di PHK, tahu PHK adik-adik? Orang-orang yang diberhentikan pekerjaannya, tidak mendapatkan pekerjaan, jadi tidak menghasilkan. Mungkin salah satu dari orang tua kita mengalami hal yang seperti itu. Mungkin orang tua adik-adik tidak terus terang bilang bahwa tidak mempunyai penghasilan lagi, atau ada mungkin orang tua adik-adik yang terus terang kepada adik-adik bahwa tidak bisa, susah sekali kehidupannya, uangnya susah sekali didapat. Kita harus bisa mengerti keadaan itu. Oke? Kita harus bisa membantu orang tua kita secara sukarela dan sukacita. Nah, adik-adik, demikian ya sedikit tentang firman Tuhan yang bisa kita ingat sama-sama. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dah. Hai teman-teman, di sini saya akan membuat video tentang membantu orang tua di rumah. Jadi kalian jangan lupa membantu orang tua di rumah ya.
Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya ya. Dan jangan lupa di rumah aja. Dadah. Nah adik-adik, tibalah sekarang kita di penghujung acara ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah kita akhiri, tetapi kita akan tutup dalam doa. Karena tadi kita sudah buka dalam doa, kita juga akan tutup dalam doa. Semua kita tenang, semua duduk manis, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan puji-pujian. Kami berdoa, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa, dan hari ini Bapa kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak, biarlah mereka dengar-dengaran akan orang tua menjadi anak-anak yang luar biasa, seperti yang Kau minta Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, adalah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kakak ada satu pengumuman. Bagi adik-adik yang biasa antusias mengikuti ibadah sekolah minggu ini, dan juga yang biasa rajin membuat kreativitas, nah kakak mau kasih tahu, inilah anak-anak yang sudah rajin membuat kreativitas. Ini dia, jeng.
Nah adik-adik, dari sekian adik-adik yang membuat, kakak bilang semuanya sudah bagus-bagus kreativitasnya, semua baik, tidak ada yang jelek ya. Nah tetapi di antara yang baik itu ada ya yang terbaik, tentu yang the best. Nah kakak akan kasih tahu siapa ya pemenangnya untuk minggu lalu dalam kreativitas itu. Nah, kakak akan umumkan. Pasti adik-adik penasaran ya, siapa ya? Siapa kira-kira ya? Mungkin saya, mungkin saya. Nah inilah pemenang kita minggu lalu. Ini dia, jeng jeng. Nah itu adik-adik, kakak sudah sampaikan siapa pemenangnya. Satu lagi kakak berpesan, bagi adik-adik yang tidak menang, tak usah khawatir, tak usah sedih, saya kok nggak dapet ya. Tetapi apa? Masih ada waktu lain, masih ada kesempatan lain. Adik-adik tetap semangat ya. Ya pastinya anak-anak Tuhan luar biasa. Nah di akhir kata, kakak ingin sekali lagi mengingatkan, dalam kondisi yang seperti ini, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan adik-adiknya. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara apa? Supaya imun kita ini tetap kuat. Yang satu, dengan cara apa? Kita jika adik-adik mau pergi keluar diajak oleh orang tua, tetap memakai apa? Pakai masker. Yang kedua apa? Adik-adik mau melakukan aktivitas. Selesai melakukan aktivitas, apa ini adik-adik? Tetap rajin mencuci tangan. Terus apa lagi adik-adik? Rajin berolahraga. Ayo siapa yang rajin olahraga tiap hari? Nah itu harus dilakukan. Dan terlebih lagi, satu lagi yang tidak kelupaan apa adik-adik? Adik-adik harus tetap makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, buah dan sayur. Nah itu yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Dan akhir kata, kakak mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dengan sukacita, dengan baik ya. Akhir kata kakak mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap